dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, perban itu adalah penutup di anggota yang bisa mencegah sampainya air. Jadi kalau ada perban kan tidak bisa sampai airnya. Nah, maka ada hukum sendiri dia. Adapun cara wudunya orang yang memakai perban. Cara wudunya orang yang memakai perban, cara wudunya, pertama dia wudu terlebih dahulu. Kemudian pada anggota yang sehat, setelah sampai pada anggota yang diperban, dia bertayamum. Nah, bertayamum. Umpamanya dia tangan yang patah, seperti Imam Ali tadi ya, tangan patah, tangan kiri umpamanya. Dia basuh dulu, niat wudu, dia basuh wajahnya. Nah, 3 kali, kemudian tangan kanannya. Nah, kemudian ketika tangan kiri, kan ini ada perbannya ini. Nah, ketika sampai pada tangan kiri, dia bertayamum. Tayamum otomatis ya dilap dulu, yang ada airnya dilap. Tayamum dia usap wajahnya, kemudian usap tangan kanannya, kemudian usap tangan kirinya. Jadi bertayamum dia, tayamum untuk luka tadi. Nah, setelah tayamum, kemudian dia basuh yang sehat. Berarti kan mungkin tidak semua tangannya. Kalau semua tangannya, berarti sudah teruskan yang lain. Anggota apa? Setelah dia bertayamum, berarti kan tidak ada yang perlu dibasuh. Umpamanya dari siku sampai tangannya penuh semuanya, perban umpamanya. Tapi kalau yang diperban itu hanya pergelangan toh umpamanya, berarti ini kan ada yang sehat. Ya, sampai siku itu dibasuh. Setelah itu, setelah dia basuh anggota yang sehat, dia usap perbannya itu dengan air, diusap. Ya. Diusap dengan air, diusap, bukan dibasuh ya, diusap ya. Kemudian dia sempurnakan anggota wudu yang lain. Jadi dia sempurnakan anggota wudu yang lain. Ini cara wudu orang yang pakai perban. Pertama, niat basuh dulu anggota yang sehat sampai pada anggota yang kena luka, dia tayamum. Nah, kemudian basuh anggota yang sehat kalau ada. Kalau enggak ya teruskan anggota yang lain. Nah, setelah itu dia usap anggota yang diperban tadi, diusap pakai air, lalu diteruskan membasuh anggota wudu yang lain. Ya. Adapun bagi orang yang junub, kemudian di tubuhnya itu ada perbannya, maka cara mandinya boleh memilih. Itu dalam Zubat, Imam Ibn Rusal menyebutkan wa junuban khayyiru ayyuqaddima al-ghusla aw yuqaddimat tayammuma. Orang junub itu beri dia pilihan. Ketika ada perban di tubuhnya, beri pilihan. Dia boleh mendahulukan wudu dulu, mandi dulu, ataupun tayamum dulu. Nah, boleh. Dia harus tayamum dan mandi kedua-duanya ini, karena ada luka tadi. Nah, tapi para ulama menyarankan lebih afdol kalau mendahulukan tayamum. Setelah dia bertayamum, baru bekas debu itu disiram dengan air. Nanti anggota yang kena itu tidak usah dikenakan air. Jadi diperban, yang sedang diperban dijauhkan sedikit. Nah, biar tidak kena air. Nah, itu untuk mengganti yang tidak terkena air itu, yaitu tayamum tadi. Itu untuk cara mandinya orang yang yang junub, kemudian ada perbannya. Nah, bagaimana hukum sholat? Hukum sholat orang yang sedang diperban, apakah harus mengqadha ataupun tidak usah mengqadha? Ya. Di sini ada perincian. Apabila perbannya itu di anggota tayamum, wajah ataupun tangan, ya. Kalau perbannya itu di anggota tayamum, wajah ataupun kedua tangan, wajib dia mengqadha secara mutlak. Mutlak dia mengqadha, baik dia memasang perbannya itu dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Harus dia mengqadha apabila perbannya ada di anggota tayamum. Nah, apabila perbannya itu ada pada anggota selain anggota tayamum, selain tangan ataupun wajah, nah itu ada perincian juga. Yang pertama, apabila perbannya menurut ukurannya, seperti di kaki umpamanya, perbannya menurut ukuran lukanya saja, tidak ada lebih, pas luka perbannya itu, tidak ada lebihannya, ya.
maka dia wajib membasuh semua anggota yang sahih, yang sehat, kemudian bertayamum untuk anggota yang diperban tadi, dan mengusapnya, disunahkan mengusapnya dengan debu anggota yang diperban tadi, bukan wajib, dan tidak wajib mengqadha sholatnya. Tapi perbannya pas ukuran lukanya saja. Pas ukuran luka itu, tidak ada lebih-lebihnya itu. Pas ukuran luka, maka dia tidak wajib mengqadha secara mutlak, baik dia memasang perbannya dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Itu kalau perbannya di luar anggota tayamum. Tetapi kalau perbannya itu mengambil sedikit anggota yang sehat, tidak hanya pas untuk ukuran luka, ada sedikit anggota yang diambil untuk menahan perban itu. Nah, biasanya kan pasti lewat dari batasan luka untuk menahan perban itu biar kuat. Hanya untuk menahan saja, dan dia meletakkannya dalam keadaan suci, maka juga tidak wajib mengqadha. Tapi syaratnya dia meletakkannya dalam keadaan suci, meletakkan perban, dan juga hanya sekedar untuk menahan saja, menahan perban itu supaya tidak lepas. Nah, jadi anggota yang sehat itu, yang kena itu hanya untuk menahan. Nah, dan dia meletakkannya dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, apabila anggota perbannya itu melebihi dari ukuran menahan, jadi melebihi batas luka dan melebihi ukuran menahan perban itu lebih, jadi banyak anggota sehat yang juga terkena perban itu, nah, maka dan dia meletakkannya tidak dalam keadaan suci, melebihi anggota yang itu ukuran menahan, maka dia wajib mengqadha meskipun dia meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Itu dua keadaan ini wajib mengqadha ini. Ketika dia meletakkan perban itu ukuran, tidak hanya ukuran lukanya tetapi ada lebihan untuk menahan perban, dan dia meletakkannya dalam keadaan tidak suci, maka wajib mengqadha. Ataupun lebihnya banyak, lebihan perban itu banyak, mengambil anggota sehat yang banyak, nah ini baik dia meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak suci, dia tetap wajib mengqadha dua keadaan. Nah, ini tentang masang sholatnya orang yang memakai perban. Tetapi ada solusi dari Imam Nawawi. Imam Nawawi telah menyebutkan dalam kitab Majmu'nya, beliau mengambil pendapat Imam Muzani, salah seorang muridnya Imam Syafi'i, Imam Muzani, bahwa untuk orang yang kena perban ini tidak wajib mengqadha ala sahibil jabirah, la qadha ala sahibil jabirah mutlaqan, mutlaqan. Ini kata Imam Nawawi, pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi, bahwasanya orang yang sedang diperban itu tidak wajib mengqadha secara mutlak, baik perbannya itu sedikit ataupun banyak, ukuran luka ataupun lebih ukuran luka, meletakkannya dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci, dia tidak wajib mengqadha. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi lebih ringan. Jadi bagi orang-orang awam untung ada orang seperti Imam Nawawi ini sehingga bisa barangkali tidak paham kalau tadi kan agak ribet pertama tadi, kalau begini kan ya banyak susah untuk. Nah, kalau ini kan udah, kalau perban pokoknya sudah tidak wajib mengulang salatnya. Kalau umpamanya sebulan diperban, kan berat juga untuk mengulang salat sebulan nih. Nah, kemudian yang kedua tadi sedikit lagi, idza kana ba'du jasadi jarihan, apabila sebagian tubuhnya ada luka au qarian atau borok, wa ba'du sahihan, dan sebagiannya ada anggota yang sahih sehat, fa in kana al-aksar sahihan, apabila kebanyakan anggotanya itu sehat, fasalahu, dia basuh itu anggota yang sehat, wa masawalal jurhu, dan dia mengusap luka tadi, diusap anggota yang sehat dibasuh dan luka diusap. Wa in kana al-aksar jarihan, apabila kebanyakan anggota itu lukanya daripada anggota sehatnya, ya tayammam, dia bertayamum, wa yasqutul ghuslu, dan gugur mandinya, tidak wajib mandi dia.
Wa ada qaulu Malik wa Abi Hamid, ini pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau lukanya lebih banyak, cukup tayamum saja, nggak usah mandi. Tetapi kalau lukanya itu lebih sedikit, anggota sehat yang lebih banyak, maka dia basuh anggota yang sehatnya, kemudian bertayamum untuk anggota yang sakit, yang luka tadi. Wa qala Ahmad yaghsilu sahih wa yatamam 'alal jarih. Imam Ahmad mengatakan tidak membedakan luka kecil, luka sedikit, luka banyak. Pokoknya ketika ada perban, basuh anggota yang sahih, yang sehat, dan tayamum untuk anggota yang sakit atau yang luka tadi. Ini perincian tentang masalah orang yang luka ketika diperban, berdasarkan hadis Imam Ahli. Hadis yang ke-114, wallahu alam bissawab. Tidak bisa kita nasaih libur dulu karena waktunya sudah malam. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Minggu depan bisa kita sambung lagi kajian kita. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa ala lima sabaqana sulhul bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdaril azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.